Ada seorang ulama, dia menangis. Kemudian ditanya, "Wahai fulan, wahai syekh, kenapa engkau menangis?" Kemudian dia menjawab, "Dahulu saya memiliki 2 pintu surga, tapi sekarang 1 pintu surga sudah tertutup, tinggal 1 pintu surga. Maka saya berupaya, bersusah payah agar pintu surga yang 1 ini menyebabkan saya masuk surga." Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Shadaqallahul Azim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kalian akan kembali. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang hari ini kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki yang balik dan berakal, melaksanakan ibadah salat fardu Jumat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih tidak putus-putusnya memberikan nikmat yang berlimpah ruah, yang sehingga banyaknya nikmat yang Allah berikan tidak mampu lisan kita untuk mengucapkan satu persatu kalimat-kalimat syukur pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kelemahan manusia. Sebagai manusia yang lemah, maka wajiblah kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Kita wujudkan kepasrahan kita itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah di hadapan Allah, kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Antumul fuqara'u ilallah." Kalian wahai manusia semuanya fakir di hadapan Allah. Kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah. Khatib senantiasa mengingatkan kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa tetap istiqomah berada di atas garis ajaran yang telah beliau bawa. Mudah-mudahan selama nyawa di dalam badan ini tetap berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya bersama para nabiyyin, para nabi, kemudian para syuhada, as-salihin was-salikin.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang kita bacakan tadi terdapat dalam surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia semuanya agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka judul khutbah kita pada siang hari ini adalah birrul walidain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Birrun artinya berbuat baik. Al-walidain artinya kedua orang tua. Al-walid ayah, al-walidah ibu. Jadi birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua. Apapun bentuk kebaikan yang dilakukan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, hendaklah sebagai seorang anak kita berbicara kepada kedua orang tua dengan perkataan yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang lemah lembut. Hendaklah kita merendahkan suara kita di hadapan keduanya dengan lembut, perkataan yang lunak. Kemudian hendaklah kita berkhidmat kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sebagai seorang anak, kita sangat berhutang budi kepada kedua orang tua. Sebagaimana mereka telah bersusah payah, mereka telah mengeluarkan segala kemampuan mereka, segala energi fikiran mereka untuk demi anaknya, maka hendaklah kita mengingat-ingat kembali. Karena ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pepatah mengatakan, kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah balasannya. Kalau seandainya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, maka artinya nanti kita berharap anak-anak kita pun akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau seandainya kita durhaka kepada kedua orang tua, maka ini adalah alamat nanti kelak kita akan melahirkan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang paling banyak yang terjadi di dunia ini sekarang ini adalah kita hidup di akhir zaman adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa di akhir zaman nanti di antara tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antalidal amatu rabbataha. Di dalam hadis ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat tentang akan muncul nanti di akhir zaman seorang budak akan melahirkan tuannya. Bagaimana maksud dari seorang budak melahirkan tuannya? Seorang ibu yang bersusah payah melahirkan anaknya, mengandung 9 bulan, kemudian setelah itu anak lahir sehingga anak dibesarkan, dididik, diberikan nafkah, diberikan pakaian, ternyata anak itu setelah dewasa menyuruh-nyuruh, memerintah orang tuanya, seakan-akan seorang tuan hanya materi yang dia minta, sehingga seakan-akan dia dimanjakan, menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu, solusi yang terbaik agar menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah pendidikan. Oleh karena itu, orang tua jangan salah mendidik anaknya. Masukkan sekolah kepada sekolah yang
mengutamakan pendidikan agama. Jangan menyekolahkan mereka kepada pendidikan-pendidikan yang sekuler, yang hanya mengutamakan ilmu-ilmu duniawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Didilah anak-anak kita dengan Al-Qur'an. Didilah anak-anak kita dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenalkanlah mereka dengan ulama-ulama, pelopor umat, orang-orang yang telah berjuang untuk menegakkan agama kita. Jangan kenalkan mereka dengan orang-orang yang meruntuhkan agama-agama kita. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tinggi kedudukan orang tua. Bagaimana tingginya kedudukan orang tua? Di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di awal waktu. Hendaklah seorang muslim mengingatkan dirinya bahwa salat itu adalah tugas utama kita. Hendaklah kita melaksanakan salat di awal waktu. Inilah modal kita. Kuntu summa ain, kemudian apalagi setelah itu ya Rasulullah? Summa birrul walidain, kemudian setelah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ain, kemudian apalagi? Summa al jihadu fi sabilillah, kemudian setelah itu adalah berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, mengeluarkan harta dan nyawa untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan perbuatan amal berbakti kepada kedua orang tua di atas jihad fi sabilillah, berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana seorang muslim rela mengorbankan harta dan nyawanya dalam berjihad. Hal demikian dikarenakan bahwasanya berbakti kepada orang tua di antara bentuk jihad yang paling agung. Jihad yang paling agung. Pernah suatu ketika seorang laki-laki, anak muda, dia datang kepada Rasulullah, ada panggilan jihad. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikut sertakan saya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda ini, "Ahayyu walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, masih hidup ya Rasulullah. Qala fa fihima fajahid, maka kepada keduanya hendaklah kamu berjuang bersungguh-sungguh, korbankan dirimu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan pemuda ini untuk ikut, karena mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa pemuda ini mungkin ada masalah dengan orang tuanya, sehingga Rasulullah berupaya untuk agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua sangat banyak sekali. Di antara keutamaan untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah bahwasanya seseorang ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka disitulah datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridha Rabbi fi ridhal walid, ridho Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridhonya orang tua. Wa sukhtur Rabbi, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala fi sukhtil walid, terletak pada murkanya orang tua. Maka barangkali ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hidup kita ini merasa tidak nyaman? Kenapa hidup kita ini serasa tidak ada kebahagiaan? Barangkali di antara sebab kenapa hidup kita ini tidak merasakan kebahagiaan, mungkin ada masalah kita terhadap orang tua. Maka perbaiki hubungan kita kepada orang tua kita. Hendaklah kita mengharmoniskan kembali hubungan kita kepada orang tua, agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, menurunkan rahmat dan ridhonya kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua di antara sebab dikabulkan doa dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah dari Uwais Al-Qarni
yang mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdad ahli Yaman, akan datang kepada kalian yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup bukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup setelah Rasulullah. Dia adalah seorang tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, ini di antara informasi gaib yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sesuatu yang akan datang. Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir, akan datang kepada kalian seorang Uwais bin Amir. Dia berasal dari Yaman, dari suku Murad, kemudian dari Qarn, Al-Qarni, yaitu suku kabilah daerah Yaman. Kana bihi barasun, yang mana dia kulitnya ini semuanya sopak, belang. Fabara'a minhu, kemudian semuanya sembuh, illa maudhi dirham, kecuali ada suatu tempat di tubuhnya itu, di kulitnya itu sebesar dirham, sekeping dirham, sedikit lagi yang belum sembuh. Lahu walidatun, dia memiliki seorang ibu, wahwa biha barrun, dan dia sangat berbakti sekali kepada kedua orang tuanya. Saking baktinya kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kelebihan. Apa kelebihannya? Lau aqsama 'ala Allah, andaikan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la abarrahu, dengan sumpahnya itu kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan. Kemudian fa in istata'ta, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, andaikan engkau mampu ayastaghfiralak, apabila engkau mampu, engkau bertemu dengan Uwais itu, kemudian kamu minta tolong kepadanya untuk minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, faf'al, maka lakukan, cari dia. Ma'asyiral muslimin, kenapa Uwais Al-Qarni doanya dikabulkan? Karena baktinya kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab dikabulkan doa kita. Sebab dikabulkan doa kita. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bakti kepada kedua orang tua adalah sebab diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam riwayat menyebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfi, celaka, raghima anfi, celaka, raghima anfi, celaka. Qila, ditanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang yang celaka itu? Man adraka walidayh, barang siapa dia bertemu dengan kedua orang tuanya, indal kibar, ketika orang tuanya sudah tua, lanjut usia, ahaduhuma aw kilahuma, salah satu dari keduanya atau keduanya, summa lam yadkhulil jannah, tapi dengan orang tuanya itu, melalui orang tuanya itu belum juga menyebabkan dia masuk surga. Jadi berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab kita masuk surga. Ada seorang ulama, dia menangis. Kemudian ditanya, wahai fulan, wahai syekh, kenapa engkau menangis? Kemudian dia menjawab, dahulu saya memiliki 2 pintu surga, tapi sekarang satu pintu surga sudah tertutup, tinggal satu pintu surga. Maka saya berupaya, bersusah payah agar pintu surga yang satu ini menyebabkan saya masuk surga. Jangan sampai sebelum pintu surga yang satu ini tertutup, saya tidak bisa memasukinya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang paling besar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada kedua orang tua. Apa contoh uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua? Yang pertama di antaranya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā.
Allah Subhanahu Tuhanmu Subhanahu wa taala telah menetapkan, janganlah engkau beribadah kecuali kepadanya. Hendaklah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kepada kedua orang tuamu berbaktilah kepadanya. Ketika mereka telah berusia lanjut, salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya, maka janganlah engkau mengucapkan kata-kata yang menyakiti mereka. Bahkan wala tanharhuma, jangan berkata kasar kepadanya. Jadi berkata kasar merupakan sebab uququl walidain, adalah bentuk dosa besar. Berkata kasar membuat mereka marah dan bahkan membuat mereka itu bersedih hati. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah tidak memberikan nafkah kepada kedua orang tua, padahal mereka sangat membutuhkan. Seorang laki-laki dia wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Dia harus ingat bahwa tanggungan dia bukan hanya untuk istri dan anaknya saja, tetapi tanggungan dia adalah untuk orang tuanya kalau masih hidup. Sebagaimana seorang pemuda, seorang laki-laki, dia memiliki ayah, ibu yang masih hidup dan dia sudah memiliki seorang istri dan anak. Kemudian saking baktinya kepada kedua orang tua, ketika itu dia pulang dari kebunnya, dia pulang dari ternaknya, dia membawakan segelas susu. Kemudian dia berkata, dia tidak akan memberikan minuman ini kepada anak dan istrinya sampai orang tua yang memberikan. Ternyata ketika malam sudah larut, orang tuanya sudah tidur, dan dia menemukan orang tuanya sudah tidur dan tidak mau mengetuk pintu mengganggu tidur mereka, sampai dia menjaga di depan pintu orang tuanya sampai pagi. Setelah mereka bangun, orang tuanya bangun baru diberikan. Begitulah bentuk baktinya kepada orang tua. Sampai untuk membangunkan saja mereka tidak mau. Dia tidak mau. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah suka menyuruh-nyuruh orang tua, seakan-akan orang tua itu adalah budak. Suka menyuruh. Inilah hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan di antara bentuk durhaka yang paling durhaka adalah tidak menjalin komunikasi dengan orang tua, dan bahkan menjadikan orang tua adalah sebagai musuh. Karena membela istrinya, membela anaknya, menjadikan orang tuanya sebagai musuh, ikut-ikutan juga memusuhi orang tuanya. Nauzubillah min dzalika. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا
وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة